Positive thinking itu yang mendasari. Tak menyerah, selalu percaya kepada Sang Ilahi. Kreasi 5 pilar Indonesia, mari satukan hati. Kreasi 5 pilar Indonesia dimulai dari kami. Kreasi 5 pilar Indonesia, mari satukan hati. Kreasi 5 pilar Indonesia dimulai dari kami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka ya acara Jumhaka di sore hari ini. Baru saja kita dengarkan bersama Mas KLPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita berjumpa kembali di dalam Jumhaka sore yang mana kita belajar yaitu buku bijak ya sebagaimana yang terjadwal di setiap harinya dari Senin sampai dengan hari Sabtu atas kreasi 5 pilar Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa ya bulan November ini pada hari ini sudah di tanggal 25 November 2024, berarti mendekati kepada akhir bulan atau juga sekaligus akhir tahun 2024. Yang patut oleh kita sekalian selalu diingat yaitu kita selalu introspeksi diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa kita selalu menghisap diri kita ya. Setiap hari apa yang Allah berikan kepada kita sekalian tentunya itu adalah nikmat terbesar bagi kita semuanya. Dan pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian kita dipertemukan kembali di Jumhaka sore. Untuk itu selamat datang, selamat berjumpa kepada Bapak dan Ibu sekalian ya dari Sabang sampai Merauke, baik itu para ketua kami, ketua HK, calon ketua HK maupun semua member KLPI yang tergabung di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali. Untuk itu, insya Allah pada sore hari ini sesuai yang terjadwal ya, untuk materi pembacaan buku bijak, insya Allah akan dibawakan oleh seorang yang luar biasa. Beliau adalah Ketua HK dari Kota Bekasi, yang terhormat Bapak Haji M. Sohib. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita sekalian. Untuk itu, mari bersama Bapak Ibu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Haji M. Sohib dalam pembacaan buku bijak di hari ini, hari Senin tanggal 25 November 2024. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Penandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ijta'ajjana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallah
wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman Zoom di sore hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan nikmat sehat walafiat, dan terutama sekali adalah nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat tersebut kita pada sore hari ini dapat bersama-sama berkumpul, bersilaturahim di dalam acara Zoom di sore hari ini. Mudah-mudahan dengan silaturahim pada sore hari ini dengan acara Zoom, yaitu senantiasa kita dipanjangkan umur dan dibanyakkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum, Pak. pada Selamat sahabat sore semuanya. umatnya yang setia, yang melaksanakan sunnah-sunnahnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kami diberi kesempatan yaitu untuk membacakan buku bijak di sore hari ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membacakan buku bijak, terlebih dahulu kami mukadimah, yaitu memperkenalkan diri, yaitu nama saya yaitu tadi disebutkan oleh Pak Nandang, yaitu Pak Haji Sohib dari Kota Bekasi. Untuk itu teman-teman sekalian, pada sore hari ini untuk membacakan buku bijak, dan teman-teman sekalian bila mana penyampaian dan pembacaan buku bijak di sore hari ini, yaitu bila banyak kekurangan, kesalahan, dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Zoom sore hari ini yaitu tentunya teman-teman banyak sekali ya berbagai macam yang profesi. Ya, alhamdulillah kami pada pada sore hari ini yaitu mengucapkan secara pribadi, yaitu pada tanggal 25 November hari ini yaitu 2024, yaitu Hari Guru Nasional. Nah, oleh sebab itu, bagi teman-teman sekalian yang guru, kami mengucapkan selamat pada guru yang hari ini adalah ulang tahunnya, ya, yaitu mudah-mudahan guru selalu diberikan, ya, karena selalu berjuang untuk memerdekakan, untuk memberikan pendidikan kepada putra-putra bangsa, yaitu. Dan oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada sore hari ini kita masih diberikan, masih dipertemukan ya dengan nikmat dan sehat tersebut. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik ya, tidak panjang atau kata-kata, pada sore hari ini saya membaca buku bijak, yaitu pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Pemimpin bijak adalah yang selalu melatih diri dan memikul amanah, ya. Yang dipikul adalah mampu untuk menjaga amanah yang dibebankan pada kita. Seorang pemimpin, ya. Ada seorang pemimpin itu adalah tentunya ada orang yang dipimpin, ya. Oleh sebab itu pemimpin yang memberitahukan, ya, sekaligus sosok pemimpin itu adalah panutan bagi para anak buahnya, ya. Karena oleh sebab itu pemimpin yang baik adalah karena sudah diberikan kepada seorang manusia pemimpin, yaitu pemimpin diri sendiri dan pemimpin khalifah di muka bumi ini. Untuk itu
Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan ya tentang pemimpin, yaitu di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Di sini tentunya orang-orang yang percaya, yaitu taatlah kepada Allah. Yang pertama, taatlah kepada Rasul, kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah taatlah kepada pimpinan. Untuk itu yaitu disebut ulil amri, ya, yaitu pemimpin pemerintah, ya. Kemudian jika seorang pemimpin yaitu tentunya banyak membawahi bermacam-macam karakter anak buah, ya. Dan jika kamu berlainan pendapat dan tentang sesuatu, maka kembalikanlah kita kepada Allah, Rasul. Jika kamu kemudian pemimpin hebat, ya. Pemimpin hebat itu adalah pemimpin yang selalu bisa beradaptasi, ya, dengan para yang dipimpinnya, memberikan tauladan, memberikan akhlak dan perbuatan-perbuatan yang baik dan menyampaikannya dan mengajaknya dengan penuh lembut, lemah lembut dan kasih sayang. Itu adalah pemimpin yang bijak dan pemimpin hebat. Pemimpin yang hebat yaitu mempunyai yang bersikap amanah, bertanggung jawab. Banyak orang dan itu adalah tentang pemimpin yang bijak dan pemimpin hebat. Selanjutnya adalah ciri, ya, ciri daripada, ya, pemimpin bijak. Ciri pemimpin bijak yaitu yang pertama adalah berlari dengan tujuan, ya. Karena ada apa dia berlari, berjalan atau menuju? Karena ada sesuatu yang harus kita capai. Karena ada sesuatu, yaitu apa sesuatu? Goal bersama-sama tentang kita berada di naungan PT KLPI. Kemudian tidak bertinju sembarangan. Itu karena dia tidak sembrono, ya, tidak melangkah. Ya, tentunya dia punya tujuan dan selalu berhati-hati, ya, kalau dia bertindak, selalu berhati-hati dalam berkata, ya, tidak asal-asalan. Ya, mengajak orang juga kita ajak, ya, orang, ya, dan kalau dia mau dan kalau dia ngeyel tentunya kita tinggalkan, dan tentunya kita adalah memberikan ajakan, ya, terutama kita di dalam keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, dan saudara kita, dan pada masyarakat kita dalam memberikan kemasukan tentang PT KLPI. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Setiap hari kita dilatih. Setiap hari kita mendengarkan, ya, mendengarkan penyampaian dalam buku bijak di pagi hari, sore hari, dan di malam hari, ya, untuk kita berlatih diri dengan orang-orang yang berbeda karakter di dalam kita mengikuti ya, berbeda karakter, warga kita, saudara kita, sahabat, dan lingkungan kita, terutama dengan diri kita, yaitu kebaikan itu didatangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah pasti terarah, punya tujuan, punya target, yaitu pemimpin kita yang baik dan bijak. Sekarang saja kita sudah jadi pemimpin, ya.
Jadi pemimpin keluarga itu pasti, ya, pemimpin seluruh, ya, dan kita di lingkungan kita. Kemudian perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Yuk, kita rubah mindset kita. Yuk, kita rubah. Ya, kita sekarang latih adalah lari jarak jauh. Biar kita punya spirit, biar kita cepat sampai kepada tujuan. Bisa membantu orang-orang yang di sekitar kita membuktikan bahwa di KLPI lomba lari kita jarak jauh, semangat terus, ya. Boleh kita semangat untuk sampai pada pensiun, butuh modal dan bergerak. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Kalau dikocok tentunya minuman yang bersoda, kalau dia buka muncrat, ya, bertaburan kemana-mana. Dalam hal ini kita jangan di awal-awal saja semangat dan kesananya kita lemas atau lalat, ya. Maju langkah selang terus, ya. Kalau orang yang seperti minuman bersoda itu maju mundur, ya. Jadi tidak maju-maju, ya dia, ya. Di dalam menyampaikan, ya, dan kita selalu bergairah. Kita harus punya inisiatif, tidak usah disuruh. Harusnya kita TST, harusnya kita APBN, dan harusnya kita JBJM supaya kita sampai pada tujuan dan selalu kita semangat untuk melaksanakan tugas kita. Kemudian cara jaga stamina, andalkan Tuhan, andalkan Allah. Dengan demikian kita semua langkah kita, ya, perbuatan kita ingin, ya, mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua langkah kita dan gerak kita untuk berbuat baik, ya, sepenuhnya Allah mengetahuinya. Kita di sini berkumpul Zoom, yaitu komunitas kita bersama-sama yang berbeda agama, suku, ras, tetapi kita tetap berada di bawah naungan PT KLPI. Tujuan kita sama adalah tetap kita tujuan itu untuk mencapai itu ibadah, dan tujuan kita itu adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yuk, ya, nggak ada apa-apanya kita melaksanakan, ya. Yuk kita melaksanakan syariat. Jangan lupa kita jangan kita serah tugas, kita serahkan kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan segala-galanya. Ingat, diri kita ada yang selalu mengawasi. Itu bagi kita yang beriman, terutama yang percaya kepada Islam, yaitu kita jangan lupa di kanan kiri kita, yaitu selalu diikuti dengan malaikat, yaitu Raqib dan Atid. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat makhluk yang taat, ya. Kita dianjurkan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Doakan goal, strategi, dan tim. Manusia diwajibkan untuk selalu berdoa, ya.
Kita doakan bersama-sama para pemimpin karena Allah Subhanahu wa taala suka kepada hambanya yang selalu berdoa dan diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti Allah mengijabahnya. Doakan teman-teman kita, tim bersama-sama, insya Allah kalau kita sering mendoakan, sering berdoa bersama-sama, bekerja kita insya Allah selalu sukses dan lancar dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena doa itu adalah senjata daripada orang mukmin. Ad-du'a sulamul mukmin, yaitu doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Karena itu pesan ulama, ya, pesan ulama besar tidak meninggalkan seorang makhluk, ya, tidak meninggalkan doa ini karena doa itu adalah seorang makhluk yang paling dekat ketika dia berdoa, ketika dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berdoa. Aqrabu ma yaqulul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksirud doa. Sedekat-dekat hamba, ya, dengan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu manakala dia sedang sujud, wa huwa sajidun, dan apabila dia sedang sujud maka perbanyaklah kita berdoa, perbanyaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah kita bekerja, berusaha dan sebagainya, setelah kita berdoa, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal menunggu pekerjaan kita dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan leader. Kita doakan, ya, dari sampai pada direktur kita, ya, kemudian pada wakil direktur kita, ya, Pak Ustadz Dermawan, Pak Basti Susanto, Pak Roy, Pak Andi, Pak Nandang, para kane-kane, ya, para ortu, ketua HK, calon ketua HK yang telah membimbing kita agar senantiasa kita diberikan keikhlasan, agar kita diberikan kesabaran dan selalu istiqomah dan selalu amanah. Percaya kepada perusahaan, perusahaan sudah percaya, ya, pada kita, pada leader-leader kita yang ada di KLPI. Perusahaan yang sudah percaya pada kita, yang konsepnya adalah gotong royong, menolong, dan tersusun rapih kelipatan 3 metrik 3 sempurna. Jaringan KPS tidak ada yang bolong. Percaya kepada sistem. Strategi di KLPI tidak sama dengan perusahaan-perusahaan di luar KLPI. Kalau gotong royong membantu untuk mengingatkan, untuk meringankan, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Dan akrab bersama keluarga, tetangga, masyarakat yang ikut sudah andil sistem ini. Siapa yang duluan adalah artinya antrian, siapa yang duluan ialah yang akan menikmati. Tidak ada yang menyimpang daripada sistem yang ada di KLPI. Percaya kepada leader yang selalu memberi kita petunjuk, yang selalu membimbing kita, yang selalu memberikan kita pengetahuan, juga selalu untuk mengajak kepada kebaikan, kepada bawahannya, kepada anak-anaknya, yaitu terutama kepada member-member kita bagi yang sudah menjadi kane, ortu, ketua HK dan sebagainya. Kemudian ikuti prosedur, ya, ikut komitmen, ya, daftar kita untuk jadi member dan referral, ikuti alur yang sudah ada di KLPI. Kemudian komitmen dan persistensi. Lakukan terus. Tidak usah
disuruh dan tidak usah diawasi, dan tetap kita setia ikutin, tidak mudah goyang. Harus semangat kerja, terutama karena sudah ada kesepakatan. Persistensi itu adalah bertahan, ya, bertahan, dan kita tidak goyang dan tidak mau mendapat rayuan-rayuan daripada di luar daripada PT KLPI. Kemudian nempel, ya, leader-leader kita, atasan kita doakan, ya, patrikan diri kita menerima info-info yang terupdate, ya. Akan tetapi kita berencana, hanya Allah jualah yang menentukan. Belajar kita kepada orang-orang yang lebih pandai, belajar kita kepada orang-orang yang lebih tahu, belajar kita kepada orang yang lebih dahulu pada PT KLPI ini yang ada di PT tersebut. Yakin kita sepenuhnya untuk sampai kepada tujuan. Semoga kita tetap eksis dan selalu berkesinambungan. Mengapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Memang kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia diwajibkan berdoa sebagaimana tadi dalam mukadimah sudah saya sampaikan, ud'uni astajib lakum. Karena kehidupan kita ini tak ada yang tahu, ya, misteri. Hidup mati kita adalah pada ada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berusaha. Penghambaan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berdoa, hanya meminta. Apa yang terjadi hanyalah Allah yang tahu. Agar kita tak salah, agar kita tahu diri, sadar diri, dan tahan diri, juga kita ambil positif, buang negatif, dan jangan berharap dan jangan menuntut. Serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah, ya, tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah malas, tidak mudah kesel, dan tidak mudah bosan. Semangat terus. Kita perjelas, kita perjuangkan, ya, tentang PT KLPI. Aplikasi air kita mengajak untuk masuk di dalamnya kepada member-member kita. Kalau kita bilang capek, ya, capeklah yang namanya manusia. Tapi di balik capek itu ada hikmahnya. Insya Allah langkah kita yang berbuat untuk kebaikan, mengajak orang untuk bergabung, tidaknya kita serahkan. Setelah kita melaksanakan, mengajak, ya, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk tidaknya, ya. Dan kalaupun kita menyampaikan dan mereka tidak mau untuk masuk, paling tidak kita udah bersodakoh, ya. Paling tidak kita sudah ibadah sehingga ajakan itu bernilai ibadah. Malas, jangan malas kita, ya. Kapan, ya, langkah dan ajak terus, insya Allah dapat pahala kita. Jangan kesal, kita hadapi, enjoy saja, semangat terus, ya. Ambil pelajaran, yaitu saling asah, saling asih, dan saling asuh. Konsisten pada pendirian terus sampai dia paham, dan jangan kita menggerutu, jangan kita mengomel, jangan kita kesal. Kemudian jangan kita juga bosan, ya. Jangan pundungan, mengajak orang terus kita beri pemahaman tentang KLPI. Jangan kita bosan,
dan kita balas dengan senyuman, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya bacakan buku bijak tentang buku bijak, isinya yaitu paparan. Kemudian kita lanjut membaca buku bijak pada tanggal 25 November di sore hari ini, yaitu tentang buku bijak yang kami sudah kan, yaitu membaca buku bijak di tanggal 25 November ini. Yang pertama adalah berikut ini ada beberapa pituah lain dari Salomo yang disalin oleh Yahweh. Mana penting ya Pak ya? Tanggal 25 Pak ya. Ya. Tanggal 25 November ya, yaitu berikut ini ada beberapa fatwa. Oh iya ya. Berikut ini ada beberapa fatwa lain dari Salomo yang disalin oleh pegawai-pegawai di istana Hizkia, Raja Yahuda. Seorang raja yang selalu meminta kepada Tuhan ya kebijaksanaan agar selalu dapat mengatur umatnya dengan kebijaksanaan dan bersikap adil. Ya, itu tentang Raja Salomo. Kemudian Allah ya diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Raja dihormati karena apa yang dapat diterapkannya. Raja yang diagungkan dimuliakannya karena kebijaksanaannya. Amat dalam dihormati karena kemampuannya di dalam melaksanakan kepemimpinannya, sehingga kepemimpinannya itu banyak disukai oleh orang banyak. Seperti saudara yang dalam langit yang tinggi, demikianlah pikiran raja tak dapat diselami. Pikiran-pikiran seorang raja tak dapat diduga, langit untuk ketinggian dan bumi untuk kedalaman. Hati raja yang tak dapat diduga karena kebaikan kita tidak bisa dilihat. Artinya kita hanya bisa melihat yang nampak, yang zahir, yang saja. Kemudian yang keempat, bersihkanlah dahulu perak dari sangannya, barulah yang indah dapat dibentuk oleh tangan seniman. Tuhan pencipta alam mengingatkan orang-orang yang mencintai tentang keduniaan tidak akan puas karena yang dimiliki hanya sifatnya sementara, tidak akan pernah memuaskan kita. Yang kelima, singkirkan penasehat jahat dari istana, barulah pemerintahan kokoh dan keadilan. Keluarkanlah orang-orang yang mempunyai hati jahat dari istana raja, barulah pemerintahan akan kokoh, dapat memerintah dengan adil, dapat memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Yang keenam, bila berhadap dengan raja, hendaklah rendah hati. Jangan berlagak orang yang berkedudukan tinggi. Artinya, tanamkanlah sifat kita dengan rendah hati. Sifat-sifat lemah lembut. Sifat-sifat sabar. Dan tumbuhkan sifat-sifat yang saling bantu-membantu. Sehingga Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri, atau kerendahan hati berarti menyadari kelemahan diri kita sendiri dan menghormati Allah dan orang lain dan tidak menjadi
orang yang sombong. Yang ketujuh, lebih baik dipersilakan naik ke tempat yang lebih terhormat daripada disuruh memberi tempatmu kepada orang yang lebih berpangkat. Kita kalau dapat undangan rapat, janganlah kita datang seujuk-ujuk duduk di depan. Mulailah kita duduk di belakang. Jangan terburu-buru untuk duduk di depan, di belakang adalah kita lebih terhormat. Yang kedelapan, janganlah terburu-buru membawa perkara ke pengadilan. Sebab kalau kemudian engkau terbukti salah, apalagi yang dapat kau lakukan. Sesuatu yang menurut kita salah, benar, janganlah terburu-buru. Kita lapor. Ya. Jangan sedikit-sedikit kita lapor polisi. Buktikan dulu dalam kebenarannya di dalam kita menghadapi perkara-perkara tersebut. Salah paham dengan kawanmu, selesaikanlah hanya dengan dia. Tetap rahasia orang lain, janganlah kau buka. Sekalipun kita tutupi atas kesalahan-kesalahan orang lain, nantinya kesalahan tersebut itu adalah ketahuan juga. Oleh sebab itu keburukan, baik apapun kita tutupi, nanti pasti akan ketahuan. Sebab nanti engkau dicap sebagai orang yang bocor mulut dan namamu cemar seumur hidup. Kalau orang itu baik, kita berikan atau ucapan yang baik pula. Dan selalu kita beri support dengan orang-orang yang memberi dorongan dan doa pada kita. Pendapat yang ditukarkan dengan cepat, pendapat yang diutarakan dengan tepat pada waktunya seperti buah emas di dalam pinggang perak. Artinya, pendapat yang disampaikan dengan sopan, dengan santun, dan disertai dengan alasan yang jelas atau logis. Mengemukakan pendapat merupakan hak setiap orang. Begitu pula dengan menyetujui pendapat orang lain. Ke-12 adalah teguran yang arif kepada orang yang mau mendengarkannya, seperti cincin emas atau perhiasan bencana. Putusan yang setia membuat putusan disejutkan bagaikan awan dan angin yang tidak menurunkan hujan. Nah, dalam Islam, janji adalah hukumnya wajib. Menepati janji, ingkar janji merupakan perbuatan yang dilarang dalam kita agama Islam. Ya, di dalam agama Islam dihukumi sebagai salah satu adalah dosa. Oleh sebab itu, mari kita teman-teman kita jangan banyak berdusta, jangan banyak kita berbohong, ya. Dan kita adalah dicap sebagai orang munafik, lain di mulut, lain di hati. Oleh sebab itu, dijelaskan dalam hadis Rasulullah, ayatul munafiku salasun. Ya. Ija haddasa kadzaba, wa ija wa'ada ahlafa, wa ija tumina ona. Tanda orang munafik yang suka bohong, yang lain di mulut, lain di hati, itu ada 3. Jika berkata ia dusta, jika ia berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah ia mengkhianati. Lanjut, kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat meyakinkan orang yang berkuasa. Dapat orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Jangan makan madu,
banyak-banyak, nanti engkau menjadi muak. Jika engkau mendapatkan kebaikan, kemampuan, gunakanlah secukupnya. Dan atau sedekahkan kepada orang yang membutuhkannya. Janganlah terlalu sering datang ke rumah tetanggamu, nanti ia bosan, lalu membencimu. Ya, mendatangi rumah tetangga atau saudara haruslah ada waktunya. Ya. Kemudian tuduhan palsu dapat mematikan seperti seperti pedang, seperti pedang, palu atau panah yang tajam. Mempercayai pengkhianat pada masa kesusahan adalah seperti mengunyah dengan gigi yang goyang atau berjalan dengan kaki yang timpang. Jangan percaya pada orang yang berkhianat, akan membahayakan diri kita sendiri. Bernyanyi untuk orang yang berduka seperti menelanjanginya di dalam kedinginan cuaca, seperti membuang cuka pada lukanya. Kalau ada orang kesusahan, kalau ada orang yang duka cita tetangga kita, kita harus tahu diri karena kita hidup bertetangga. Janganlah kita bersenang-senang, ya, jika ada tetangga kita yang kena musibah. Jadi mengakibatkan, mengganggu konsentrasi daripada orang-orang yang kena musibah. Dan kita harus hormati tetangga tersebut, ya, tidak atau jangan kita mengganggu tersebut. Kalau musuhmu lapar, berilah ia makan, dan lalu ia haus, berilah ia minum. Ya. Dengan demikian engkau membuat dia menjadi malu dan Tuhan akan memberkatimu. Angin utara pasti mendatangkan hujan, begitu pula mengunjingkan pasti menimbulkan kemarahan. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Yang suka pertengkaran. Sementara kita tinggalkan dulu. Dan nanti kita akan kembali lagi saling mengalah. Ya. Kita salah. Kita terapkan atau jadilah kita orang pemaaf. Karena pemaaf lebih mulia daripada orang meminta maaf. Menerima berita yang baik, ya, dari negeri jauh seperti minum air sejuk ketika haus. Orang baik yang mengalah kepada orang durhaka seperti mata air yang keruh atau sumur yang kotor. Jangan kita merasa bangga kalau kita mendapat pujian dari orang-orang atau dari orang yang mengatakan kita terpuji, ya, kita jangan merasa bangga, jangan berlebihan dengan pujian-pujian yang kita dipuji. Tidak baik makan madu berlebihan, begitu juga tak baik mengucapkan banyak pujian. Berbahagialah dan senanglah kita, ya. Banyak memberi pengetahuan, jangan terlalu senang ketika kita banyak dipuji oleh orang. Yang terakhir, orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Kita pandai-pandai mengontrol, pandai-pandai menguasai diri kita, entar-entar kita marah, entar-entar kita suujon, tidak ada kekuatan, malah dapat merugikan untuk kita diri sendiri. Runduk kita persatuan dan gotong royong. Bangga kita kalau sudah banyak menolong orang yang mengajak kita. Teman-teman sekalian, itulah buku bijak di sore hari ini. Dan terima kasih teman-teman sekalian peserta Jumber yang di sore hari ini, ya, hari ini yang setelah saya bacakan. Mudah-mudahan buku bijak
jauh lebih dari sempurna yang saya sampaikan. Artinya pasti banyak kesalahan. Kalau salah itulah datangnya dari kebodohan saya, dan benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak salah itulah saya, jangan salahkan orang lain. Kita harus TET, harus APBN, dan juga harus JBJM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Panandang. Ya. Doa dulu Pak Haji, biar Ya, kita baik. tutup. Ya. Mari teman-teman sekalian kita berdoa untuk keselamatan para pimpinan-pimpinan kita yang ada di KPI agar melaksanakan tugas dengan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga selalu istiqomah walaupun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi dan juga cobaan yang banyak dihadapi oleh pemimpin kita, semoga tetap jaya, semoga tetap maju, tetap kuat untuk mendirikan di dalam kepemimpinan di PT KLPI, dari direktur sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan jalan menghadapi cobaan-cobaan ini dengan tenang dan sabar. Insya Allah ketenangan dan kesabaran kita ini kita raih dengan pensiun bersama di PT KLPI tenang dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa ajim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami Jember mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, kami menyampaikan rasa syukur kepadamu atas kurnia nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti Jum di sore hari ini. Ya Allah, berikan kekuatan lahir dan batin kepada kami, agar kepemimpinan menemukan dengan bersama di PT KLPI. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, para leader-leader kami, admin dari PT KLPI, khususnya Bapak Direktur, Bapak Basi Susanto, Wakil Direktur, ya Ustadz Dermawan, para pembina HK, para pembina KLPI, yaitu Pak Roy, Pak Andi, Pak Nandang, dan Kane-Kane Ortu, Ketua HK, dan calon Ketua HK pada pahlawan hari ini. Mudah-mudahan segala urusan kita dan cita kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini hari Senin, tanggal 25 November 2024 adalah Hari Guru. Guguh dan ditiru, kita ucapkan selamat kepada Hari Guru Nasional. Guru memang bukan orang hebat, tetapi semua guru, semua orang hebat adalah berkat dari jasa dari seorang guru. Pilihan menjadi guru adalah pilihan hidup. Tidak semua orang bisa menjadi guru. Karena guru itu tidak tercipta, tapi dia terlahir. Selamat Hari Guru. Semua akan sejawan dengan pendidikan di Indonesia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah, terima kasih Pak Haji M. Sohib yang telah membacakan buku bijak berikut pemaparan yang luar biasa dan menjadi ilmu buat kita semuanya ya Bapak Ibu. Ini semuanya adalah karunia dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu kita menimba ilmu. Bapak Ibu sekalian, juga kita tadi sudah ditutup dengan doa dan tadi bahwa hari ini ada juga Hari Guru, jadi selamat ya untuk para guru. Mudah-mudahan guru menjadi seorang yang dapat digugu dan ditiru tentunya, dan ini adalah menjadi amal baik kepada kita, yaitu senantiasa menjadikan kita dapat belajar. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Sohib dari paparannya banyak pembelajaran, itu menandakan beliau pun adalah bisa menjadi guru kita ya untuk pemaparan buku bijak di sore hari ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, karena waktu telah 17.30 lebih sedikit ya,
Oleh karena itu mungkin kita tidak ada tanggapan atau pembahasan karena linknya harus dipakai lagi di tempat timur ya di wilayah timur. Tetapi untuk Bapak Ibu yang akan melanjutkan di wilayah timur nanti bisa ikut gabung dan juga eh, yang barat kalau mau berhenti juga dipersilakan ya karena mungkin harus melaksanakan ibadah sholat maghrib. Intinya Bapak Ibu, terima kasih yang sangat luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya ya. Chat-chat yang ada insya Allah telah kami baca ya. Terima kasih atas penyampaian yang ada di dalam chat. Dan sekali lagi terima kasih yang luar biasa untuk Pak Haji M. Sohib atas pemaparan buku bijak di sore hari ini. Tentunya menjadi ilmu bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kehilapan kealpaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi sudah disampaikan. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian kita diberikan rezeki yang luas ya, yang barokah, melimpah dan bermanfaat tentunya untuk kita semuanya melalui kreasi 5 pilar Indonesia. Untuk itu, saya Nanang dari Bandung menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Warahmatullahi Salam tujuan. Salam wabarakatuh. 5 Jazakallah miliar. khairan Waalaikumsalam Pak Haji, warahmatullahi Semuanya. Alhamdulillah. Terima wabarakatuh. kasih semua, sehat, barokah umur dan rezekinya. Amin Amin. mundur. Salam 5 miliar. Kosnya Pak, Pak siapa Pak Asmen? ya bisa. Izin Boleh. ya, Pak Ismen. Sukses selalu, sehat Ya. semua. Amin amin. Pak Ismail. Ya, baik Pak Asmen. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Mas Rizky Cirebon, semangat terus. Ya, dari Barat, dari Bandung. Izin keluar Pak. Ya, terima kasih. Mangga Pak, nggih. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon undur diri semuanya. Nggih, mangga. Mangga.